Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Di hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Bapak Ibu, kiranya kita tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar lagi firman Tuhan di dalam seri yang ketiga dalam judul Menjalani Hidup dengan Tujuan Ilahi. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur pasal 34. Kita mau baca bersama-sama Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saudara, mari kita, karena ayatnya tidak banyak, kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 12 sampai dengan ayat 15. 1, 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku. Hari ini di dalam seri yang ketiga, Menjalani Hidup dengan Tujuan Ilahi. Nah, saudara-saudaraku, Mazmur Daud ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat bernilai rohani. Dalam perikop pasal yang ke-34 ini, dalam Mazmur ini ada 23 ayat firman Tuhan. Tetapi saya ingin kita melihat untuk lebih jauh dan mendalami ayat-ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Ya, saya percaya firman Tuhan itu punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan hidup setiap orang percaya. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini bukti cinta kasih Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, cinta Tuhan itu cinta yang luar biasa. Cinta agape. Cinta yang sangat mengasihi saya dan saudara. Tidak ada cinta seperti Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau ada orang-orang yang bisa berkhianat meninggalkan Tuhan, maka mereka bukan tidak pernah mengalami cinta Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar tidak tahu diri, saudara-saudara. Orang-orang yang sudah tidak lagi bisa mengalami cinta Tuhan dalam hidup ini. Saya katakan begitu, saudara-saudara. Kalau kita lihat banyak orang bisa meninggalkan Tuhan, ya, karena mengikuti pasangannya atau karena sesuatu. Motivasinya biasanya kalau tidak uang atau karena pasangan hidup, saudara-saudaraku. Tapi tidak mengapa. Itulah bagian dalam dinamika hidup yang di dalamnya banyak sekali orang-orang juga yang belum percaya kepada Tuhan datang kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Nah, menjalani hidup dengan tujuan ilahi, saudara-saudaraku, ini punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ya, saya tadi katakan Mazmur Daud ini, haleluya, mengajarkan kita sesuatu yang sangat bernilai rohani, saudara-saudara. Tadi kita sudah lihat, dia bilang, marilah anak-anak. Wow, nanti kita akan lihat, saudara, lebih mendalam lagi. Biasanya, kalau kita sudah dipanggil anak itu tuh, sesuatu yang menunjukkan bahwa ini orang punya kasih kepada orang yang dipanggilnya. Saudara, kita tahu ya, penyebutan Tuhan dan umat itu tidak terbatas di sana, tapi orang Kristen memanggil Tuhan dalam penyebutan Bapa. Haleluya. Ini menggambarkan hubungan yang sangat eksklusif, Bapak Ibu. Hubungan yang begitu dekat. Dan banyak orang yang tidak suka anak-anak Tuhan punya Tuhan seperti Bapa. Itulah sebabnya dikomandoi oleh kuasa kegelapan, diinisiatifi oleh kuasa kegelapan. Banyak orang dipakai oleh iblis untuk memisahkan Bapa dan anak. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus dalam tracknya Tuhan. Kita punya tujuan hidup, yaitu tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dua hal yang saya bagikan bagi hari ini. Tapi supaya kita kembali disegarkan oleh kebenaran minggu yang lalu,
Saya boleh mengingatkan kembali 3 pokok penting pemikiran yang bisa saya bagikan minggu yang lalu, yaitu yang pertama, ya, tidak ada kegentaran untuk melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kalau orang punya tujuan hidup, ya, menjalani hidup dengan tujuan ilahi, saudara-saudaraku, maka tidak ada kegentaran untuk melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, kemudian dimanapun berada, anak Tuhan itu tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa yang ada sekitar itu bisa mempengaruhi, betul, tapi anak Tuhan tetap tidak goyah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, melalui kehidupan saya dan saudara, kebenaran Tuhan dinyatakan agar banyak yang diselamatkan. Haleluya. Dan ini hal yang penting sekali. Minggu lalu saya bagikan. Itu jadi perhubungan kita, dan hari ini kita masuk yang baru, seri yang baru, bahwa orang yang menjalani hidup dengan tujuan ilahi, dia akan mengalami 2 hal, saudara-saudaraku. Ya, dia akan tahu 2 hal. Ya, oleh karena itu pada hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, kita pikirkan, dan kita melakukannya. Amin. Haleluya, saudara. Saudara perhatikan dari ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ini artinya, saudara-saudaraku, yang pertama, orang yang menjalani hidup dengan tujuan ilahi, dia akan berusaha sekeras mungkin. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Artinya, pendengar atau pembaca firman Tuhan ini sebelumnya adalah orang-orang yang bisa jadi belum takut akan Tuhan. Masih hidup sesukanya, masih hidup semaunya. Jadi perlu diajarkan, dan biasanya itu diajarkan kepada anak-anak lebih dahulu. Dan penyebutan marilah anak-anak, dengarkanlah aku, itu begitu lembut sekali firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ya, Bapa masih memberikan waktu dan kesempatan buat saya dan saudara. Nah, kalau yang pertama, orang menjalani hidup dengan tujuan ilahi, dia akan berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin, sekuat mungkin, dan lebih sungguh-sungguh. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Ini pokok yang penting, saudara. Pikirkan ini, Bapak Ibu. Berapa lama kita sudah hidup dalam dunia ini? Adakah kegentaran kita akan Tuhan? Adakah rasa hormat kita kepada Tuhan? Saya akan baca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Mazmur 34 ini, saudara. Ya, saya ambil dulu Alkitabnya. Saya baca untuk kita semua supaya kita juga punya wawasan lebih berkembang lagi. Kemudian kita akan melihat, nanti kita akan bisa Mazmur 34 ayat yang ke-12. Perhatikan, saudara. Dengarlah, hai anak-anak sekalian, ku ajari kamu menghormati Tuhan. Nah, saudara, menarik di sini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dipakai kalimat ku ajari kamu menghormati Tuhan. Kata menghormati Tuhan ini artinya, Bapak Ibu, kita berhadapan dengan satu pribadi yang memang pantas dan layak untuk menerima penghormatan dari kita. Mengapa? Karena saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan lupakan itu, saudara. Kita ini kalau di kantor, ya, kalau saya analogikan kita di kantor, kita di bawahan. Kita punya atasan yang kita panggil bos. Nah, bos kita inilah yang menggaji kita. Yang menggaji karyawan itu bos, pemilik perusahaan, betul nggak? Bos yang menggaji. Nah, kalau saudara yang bekerja di kantor tidak hormat kepada atasan saudara, saudara pikir saudara bisa lama bertahan di tempat kerja saudara? Tidak, saudara. Coba aja kalau saudara perhatikan, saudara melawan, tidak mau perintah sama bos, tidak ikut aturan perusahaan, tidak tunggu lama, saudaraku. Nggak lagi pakai SP1, SP2, langsung dipecat, langsung diberhentikan. Saya percaya seperti begitu Tuhan. Tapi Tuhan kita ini Tuhan yang lembut, saudaraku. Tuhan yang sangat baik. Ya, Dia masih akan memberikan waktu buat saya dan saudara. Mengapa? Karena Dia tahu yang aku ajarkan ini anak-anak, saudaraku. Anak-anak dalam arti rohani.
Ada orang yang sudah tua, umur 40, 50, bisa 60, jarang ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, ya kan? Bisa bersikap anak-anak, bisa bersikap kayak anak-anak. Nah, anak-anak ini jangan saudara sempit dengan umur yang hanya umur hingga 1 sampai umur 12 tahun. Kita ini saudara-saudaraku, kalau masih diajar oleh firman Tuhan, masih perlu dikasih tahu untuk hormat kepada Tuhan, artinya kita masuk dalam kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kelompok apa? Anak-anak. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu yang ada di sini dan saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak boleh cengeng dalam hidup ini semua. Tidak boleh bersungut-sungut, ya. Banyak mengucap syukur saja kepada Tuhan. Nah, tadi saya bilang orang yang menjalani hidup dengan tujuan ilahi, dia akan berusaha ya semampu, semaksimal, sekali dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mengapa? Mari kita buka sama-sama saudaraku salah satu ayat yang sangat terkenal, yaitu dalam Amsal pasal yang pertama. Kita buka bersama Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya baca buat kita semua, saudara-saudaraku. Perhatikan begini firman Tuhan ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, awal dari pengetahuan atau awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi awal hikmat itu bukan karena kita kaya, kita hebat, kita cakap, kita punya pangkat dan jabatan, tapi takut akan Tuhan. Saudara, tanggal 14 kemarin ya, itu hari Jumat, ya, kami membaca kitab Amsal 14. Nah, yang menarik dalam kitab Amsal 14, walaupun saya tidak catat di sini, ada beberapa kalimat yang ternyata, saudaraku, saya jumpa itu, ada beberapa ayat firman Tuhan yang menarik, yaitu tentang takut akan Tuhan. Mari kita buka dulu Amsal pasal 14, saudara-saudara ya. Perhatikan di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dulu, saudara lihat, kita baca ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Nah, ada kata menghina dia di sini. Ini sama kayak melecehkan Tuhan, kayak tidak hormat kepada Tuhan. Ini orang pasti jalannya sesat, saudara-saudara. Nah, orang Kristen yang sudah diberikan kebenaran firman Tuhan, itu jalannya jalan yang benar. Kalau engkau jalan yang benar, maka engkau tidak akan menghina Tuhan. Pasti. Nah, kemudian saudaraku, kita juga membaca di dalam Amsal 14 ini, di dalam ayat yang ke-26. Nah, saudara lihat ayat 26. Ya, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Aduh, ada lagi kata anak-anak di sini, saudaraku. Ya ampun Tuhan, kita mau bilang, Engkau sangat baik. Kuncinya cuma satu, saudaraku, takut Tuhan. Maka ada ketentraman yang besar. Kalau saudara lihat ya, ada barang berharga yang bukan milik saudara. Ya, sementara di situ ada kemungkinan barang itu punya orang yang kita tahu. Kita tidak akan mungkin mengambil barang itu, saudara-saudara. Kecuali kalau kita menemukan uang di jalan ya, dan kita tak tahu siapa tuannya atau pemiliknya, ya sudah ambil saja. Tapi kalau kita tahu barang itu ada pemiliknya, orang yang kita tahu, ya kita tidak akan mungkin mengambil. Kalau hati kita bisa tentang mengambil milik orang lain, itu sesat jalannya, saudara. Kalau sesat, sama saja kita menghina dia, betul nggak? Iya, ini kata Alkitab. Kalau kita menghina dia, artinya kita tidak hormat akan Tuhan. Sementara tadi Amsal, Mazmur tadi berkata, Mazmur 34 itu, 12, kuajari kamu menghormati Tuhan. Nah, sekarang kita baca lagi Amsal 14 ayat 27-nya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah apa, saudaraku? Sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut, dari jerat kematian. Haleluya, saudaraku. Sumber kehidupan kita itu takut akan Tuhan. Jadi, saudara lihat ya, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan
yang ternyata takut akan Tuhan melahirkan ketentraman yang besar dan sumber kehidupan dan juga orang yang jujur di jalan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Inilah tujuan hidup kita. Orang yang menjadi hidup dengan tujuan ilahi, dia pasti hidup takut akan Tuhan. Saya catat di sini adalah dia akan menjauhi dari kejahatan dan dosa. Karena kejahatan dan dosa itu adalah musuh orang percaya. Saudara, kita harus hidup sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya. Hidup tidak bernoda, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di dalam Tuhan. Dan ini benar-benar perjuangan yang sungguh luar biasa, saudara. Saya selalu katakan, minggu lalu pun saya sudah katakan, bahwa dalam kita menjadi hidup kita sebagai orang percaya beriman kepada Tuhan, ya, kita pasti akan mengalami banyak tantangan. Apapun itu, saudara. Tantangan itu bisa saja membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan pada hari ini firman Tuhan datang buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saya sampaikan ini dari tempat ini. Kalau engkau mau menjadi hidupmu dengan tujuan ilahi, tujuan yang benar, yang tujuan akhirnya adalah kehidupan kekal di rumah Bapa di sorga, maka saat ini kau harus pelan. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan. Baca saja Amsal 14 hari. Saya sudah berikan ayat-ayat firman Tuhan-nya. Nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut. Saudara bisa renungkan lagi firman Tuhan. Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan jauh dari kejahatan, jauh dari dosa. Setan bisa mau mendekati kita, tapi dia tidak bisa untuk menjamah kita. Dia akan pergi jauh-jauh, saudara-saudara. Tapi hati-hati, saudara-saudaraku. Suatu saat mungkin saya akan memberikan pengajaran ini tentang kesombongan. Ya, hati-hati. Jangan merasa kita sudah hebat, kita merasa sudah cukup mampu, kita lupa, kita lengah. Hati-hati, hati-hati sekali. Ya, kesombongan rohani itu tidak boleh ada di hidup orang percaya. Semakin engkau giat di dalam Tuhan, semakin engkau rajin di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan akan semakin bekerja keras untuk lebih menjatuhkan kehidupanmu. Kita selalu minta protek kepada Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa menutup kita dan orang yang kita kasihi. Haleluya. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga kita. Firman Tuhan, baik yang kita baca maupun khotbah yang kita dengarkan, itu sebagai suplemen rohani, sebagai kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Membentuk kita menjadi manusia yang super kuat di dalam hidup. Super kuat artinya apa, saudara? Kita kebal terhadap dosa. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Wow, saudara, ini bahaya sekali. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu semua di tempat ini. Hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, perhatikan. Saya akan baca kembali dalam Mazmur, ayat emas kita tadi, Mazmur pasal 34, ayat 13, 14, dan 15. Ya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusaha mendapatkan. Sekarang saya baca juga dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ini bunyi firman Tuhan. Inginkah kamu panjang umur dan menikmati yang baik? Pasti jawabannya mau ya, saudara. Betul nggak? Ayat 14, jangan mengeluarkan kata-kata jahat dan jangan suka menipu muslihat. Kemudian jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Saudara, yang kedua atau yang terakhir, nanti agak panjang penjelasannya, saudara, karena di bawahnya saya tulis banyak beberapa hal yang perlu menjadi satu tips rohani dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang menjadi hidup dengan tujuan ilahi, dia sadar bahwa umur, waktu, dan kesempatan yang ada, dia digunakan untuk tetap terus berbuat kebenaran dan kebaikan. Katakan amin. Saudara, orang yang menjadi hidup dengan tujuan ilahi, dia sadar bahwa umur,
waktu, dan kesempatan yang ada akan dipakainya terus untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. Jadi tidak boleh berhenti. Nah, saudara, menjalani hari-hari hidup yang penuh tantangan tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah, saudara-saudara. Saya bahas ya yang ayat yang poin yang kedua ini. Saudara, menjaga lidah dan bibir kita itu perjuangan yang juga tidak gampang, saudara. Menjaga lidah dan bibir kita ini tidak gampang. Tapi saya selalu mengingatkan Bapak Ibu semua, ayo baca firman Tuhan. Lidah ini sesuatu yang sangat kecil tapi berbahaya. Digambarkan oleh Yakobus itu seperti api kecil yang membakar hutan yang besar. Ini bahaya, saudara-saudara. Saudara mau umur panjang nggak? Halo? Saudara mau umur panjang? Ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata firman Tuhan di sini. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Dan jangan suka akan tipu muslihat. Bapak Ibu, ciri orang percaya itu dia menjadi hidup dengan tujuan itu cirinya apa, saudara? Dia pasti menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Dia menjaga lidahnya, dia menjaga bibirnya. Tidak suka untuk berkata dusta dan berbohong dan menipu orang. Saya percaya yang menonton khotbah ini, saudara adalah orang-orang yang mau bertobat di dalam Tuhan. Saudara tidak suka berdusta, saudara tidak suka mengucapkan kata-kata yang jahat. Saudara menjaga lidah saudara. Jadi, Bapak Ibu, pada hari ini, jalani hidup kita dengan tujuan ilahi, artinya dimulai dari diri kita. Selain kita takut akan Tuhan, lidah dan bibir kita harus dijaga dari ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang najis. Berusaha jangan bercanda-bercanda yang tidak baik, saudara. Bercanda-bercanda yang berbau kotor. Ya, saya percaya Tuhan kaya akan hikmat. Amin. Kalaupun kita berjumpa dengan siapapun kita bercanda kita masih bercanda yang baik, bercanda yang benar, yang tidak melukai hati Tuhan. Saya sedih, saudara-saudaraku, kalau ada di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan anak-anak Tuhan, bercandanya itu bercanda yang jorok, bercanda yang kotor. Tidak boleh seperti itu. Dan memang tidak boleh. Kita ini kan pembicara. Saya ini pembicara, saudara. Mengatakan firman Tuhan. Masa saya mengatakan perkataan-perkataan Tuhan, keluarlah kata-kata yang tidak bagus dari mulut saya. Siapa? Saya ini, saudara-saudaraku. Tapi kita mau bertobat dari ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau ada ucapan-ucapan kita yang salah di hati. Kemudian saudara-saudara perhatikan, ya. Suka hidup dalam perdamaian. Nah, ini hal yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, dalam kitab Roma pasal yang ke-12, walaupun ini sudah sering kali kita baca, saya ajak kita semua untuk melihat lebih lagi di dalam Roma pasal yang ke-12, saudara-saudaraku, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-12, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi apa? Semua orang. Nggak boleh pilih kasih, nggak boleh diskriminasi. Orang Kristen itu diajar untuk tidak membeda-bedakan siapapun juga. Jadi kalau ada yang bilang orang Kristen tidak ada toleransi, ini nih ayat firman Tuhannya. Nih ayat firman Tuhannya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tidak boleh, tidak terbatas suku, agama, ras dan antar golongan, warna kulit, gender. Nah,
Baca ayat 18-nya saudara, saya baca ya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, artinya kalau kebaikan itu kita harus lakukan, itu dimulai dari kita, hiduplah dalam perdamaian. Dengan siapa saudaraku? Dengan semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada kecuali nggak di sini? Tidak ada. Bahkan akhir ayat ini dipakai tanda seru. Artinya, kalau dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar, tanda seru itu harus mendapat satu perhatian. Mendapat satu perhatian khusus. Itu diberikan satu tanda seru supaya mendapat satu peringatan yang khusus, saudara. Yang diperhatikan dengan khusus. Kalau di jalan raya, saudara ada rambu-rambu, perhatikan kan? Kita suka lihat, betul nggak? Ada rambu yang seperti tanda seru. Itu artinya, saudara, hati-hati. Hati-hati di dalam perjalanan. Nah, saudara, orang yang menjalani hidup dengan tujuan ilahi, yang tadi saya bilang, orang itu sadar bahwa umur, waktu, dan kesempatan yang ada, dia akan tetap terus membuat kebenaran dan kebaikan. Salah satunya ini, dia suka hidup dalam perdamaian dan mengusahakannya. Sebelumnya tadi saya bilang, dia menjaga lidah dan bibir, dan juga menjauhi jahat dan yang baik. Yang ketiga itu, dia suka hidup dalam perdamaian dan mengusahakannya. Karena inilah ciri anak-anak Allah. Saya akhiri dengan Injil Matius pasal 5, saudara-saudara. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Masih berkaitan dengan yang kedua ini ya, saudara. Matius 5, ayat yang ke-9. Berbunyi begini, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mazmur tadi, yang tadi sudah kita baca, pakai dengan kalimat, hai anak-anak. Hai anak-anak. Bukan anak-anak Allah ya, tapi hai anak-anak. Nah, kalau ada kata Allah di belakang, artinya predikat kita ini sudah naik selevel lagi sebenarnya. Ya, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau sudah jadi anak Allah, artinya saudara-saudaraku, kita ini punya satu kekhususan di dalam kehidupan kita, ya, bahwa label sebagai anak Allah ini menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah penganut ajaran Kristen, bahwa kita adalah orang yang hidupnya harus penuh dengan kasih, menampilkan dan menonjolkan Kristus dalam kehidupan kita. Ayat ke-9 ini berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Orang Kristen jangan pernah jadi provokator. Haleluya. Orang Kristen tidak boleh mengadu domba satu dengan orang lain. Orang Kristen tidak boleh menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Orang Kristen tidak boleh tipu muslihat. Orang Kristen tidak boleh fitnah sana, fitnah sini. Haleluya. Itu ciri anak-anak Allah itu seperti begitu, saudara-saudaraku. Tadi kita sudah baca, bukan kitab Roma. Sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berbuat baiklah untuk semua orang. Gak boleh pilih-pilih. Haleluya. Oh, saya baik sama dia karena dia baik sama saya. Karena dia mensubsidi saya. Karena dia mengasih saya berkat. Itu masih standar dunia sebetulnya, saudara. Filosofi pikirnya seperti begitu, saudara. Kalau kamu baik, aku akan jauh lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, aku akan jauh lebih jahat. Itu filosofi dunia. Bawaannya kuasa kegelapan. Tapi kalau bawaannya dari surga, dari tempat yang penuh damai dan penuh kemuliaan, kamu harus bawa damai, pengampunan di dalam Tuhan. Haleluya. Inilah yang membuat saya tidak mungkin berpaling dari ajaran Kristus, saudara-saudara. Haleluya. Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu pun demikian. Saudara, saya tahu menjalani hidup dengan tujuan ilahi tidak gampang. Tapi untuk menjadi ciri-ciri anak Allah, perdamaian harus kita bawa. Marilah kita dengan sekuat tenaga menjalani hidup di muka bumi ini
dengan punya tujuan ilahi, yaitu tujuan apa? Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak bisa ke desa-desa, ke pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman, menginjil, menyampaikan firman Tuhan. Tapi setidak-tidaknya, doa kita, dana kita kalau kita punya, kita bisa menjadi terbakar di sana. Tapi setidak-tidaknya, doa kita, mendoakan orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itulah ciri anak-anak Allah. Saya percaya setiap kita punya kerinduan dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Kita ingin ini, punya itu, berbuat ini, punya ini, yang ada banyak hal yang belum kita capai dalam hidup kita. Ya tidak apa-apa, saudara. Capailah itu dengan cara yang benar. Kejarlah itu dengan cara yang benar. Tanpa harus saudara menyalahi aturan kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Betul nggak, saudara-saudara? Ya. Apakah kita perlu, saudara, untuk kita meraih jabatan kita harus berbohong? Apakah perlu kan? Perlu kita untuk kita naik lebih tinggi level kita harus mengganti iman kita? Tidak mungkin kita seperti begitu, saudara-saudara. Jadi hari-hari ini jalani hidup kita dengan semangat iman Tuhan. Saudara, sebagai yang terakhir kita kembali kepada Mazmur 34. Walaupun ayat ini tidak kita baca, tidak saya baca di awal tadi, tapi saya rindu ayat ini menjadi ayat yang kita mau baca. Dan ternyata saudara, saya tulis di sini Mazmur 34 ayat 11. Tadi yang mau memimpin pujian, ya, mereka lagu ini. Ayo kita baca sama-sama. Bukan kebetulan kan? Ya, kita baca yuk ayat 30 pasal 34 ayat 11. Kita baca sama-sama 1 2 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu singa. Saya kaget loh. Mau kemarin ini pujian, ya, lagunya itu, saya kaget. Kenapa? Tuhan ada ciptakan ternyata. Iya, luar biasa. Artinya kita masih satu frekuensi. Haleluya, amin. Ya, satu roh di dalam Tuhan kayak begitu, saudara-saudara. Itu kan hebatnya Tuhan. Tuhan kadang-kadang nggak tahu, ya kan? Pemimpin pujian itu menyiapkan lagu-lagu, ya kan? Mendoakan pujian, sembah, penyembahan. Ya, seperti petani yang bercocok tanam menyiapkan supaya benih-benih padi itu ditanam. Benih-benih padi itu ditanam. Nah, saya sedang menanam laporan firman Tuhan, saudara. Menabur firman Tuhan. Saya tidak mau firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya salah menabur. Saya tidak mau menabur di tanah yang berbatu, di tanah yang kerikil, tanah yang tanah yang keras. Saya mau firman Tuhan ini saya tabur di tanah yang hatinya subur. Amin. Inilah pentingnya pujian penyembahan itu untuk mengangkat hadirat. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Singa-singa muda merana kelaparan. Ya, Mazmur 34 ayat 11. Saudara, ya, kita mau lihat dulu sebagai ayat untuk membaca, untuk sebagai suatu lagu, ya. Tadi kan sudah lagu. Ini penting juga, saya ada masukan juga, jadi mulai kita baca ayat 9. Penting juga. Oke, kita baca ayat 9. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takutkan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Bisa katakan amin. Saudara-saudaraku, dari hal-hal ini, pada akhirnya saya mau mengajak kita semua menjalani hari-hari hidup yang penuh tantangan, memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak bersandar padanya, kita akan jadi orang Kristen yang hancur. Hancur, saya buat. Hancur. Ya. Jadi jalani hari hidupmu dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Teruslah mencari Tuhan. Teruslah hidup takut akan Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Amin. Lakukan yang baik dan tinggalkan yang jahat. Buang yang jahat. Jangan lakukan yang jahat. Jaga lidahmu, jaga mulutmu, jaga hatimu terutama.
Karena semuanya sumbernya dari hati. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini, yang sepertinya saudara-saudaraku, seri yang ini adalah seri yang terakhir dalam judul Menjalani Hidup dengan Tujuan Ilahi. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.